Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita berkumpul bersama-sama, kita bersyukur hari ini kita dapat beribadah kembali di rumah Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita yang hari ini dipimpin oleh Evangelis Mario Alexander Kasih dengan tema Kasih, Kasihilah Allah dan Kasihi Manusia. Kita masuk dalam ibadah Minggu Prapaskah kedua. Untuk itu, untuk meresponi ibadah kita pada hari ini, kita akan mengangkat satu pujian yang berkata, Kasih Allahku. Dalam doa, kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami bersyukur buat satu hari lagi kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, seraya memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Kami tahu Tuhan, meskipun kami sedang dalam masa pandemi COVID, kami saat ini hanya bisa beribadah online, tetapi kami yakin dan percaya kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, untuk itu pada hari ini kami siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan kalau sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan yang mau pimpin kami. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Semuanya boleh terjadi karena kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan Mazmur ini terambil dalam Mazmur pasal 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Allah pelindung orang-orang saleh. Untuk pimpinan biduan menurut lagu Mutlaben Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapan-Mu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas tahta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah Kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Kita akan mengangkat satu pujian yang berkata, Kasih Allah tak berkesudahan.
sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Kita akan mengaku segenap dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami datang kepada Tuhan seraya memohon ampun atas setiap dosa dan pelanggaran yang kami perbuat yang menyakiti hati Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan sudah mengampuni kami dan Tuhan tetap mengasihi kami, sebab kami tahu kasih Tuhan tidak pernah berubah sejak dulu, kini, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang mau terus melayakkan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak dan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mengangkat satu pujian yang berkata karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pembacaan Mazmur pada hari ini terambil dalam Mazmur pasal 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Allah pelindung orang-orang saleh. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi.
Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapanmu. Sebab engkau membela perkara dan hakku. Sebagai hakim yang adil, engkau duduk di atas tahta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Kita akan memasuki pemberitaan firman Tuhan, namun sebelumnya kita mau mengangkat satu pujian yang berkata, Allah itu kasih. Saya undang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri. Sebutkan di dalam doaku dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenal dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu, Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti Kau menunjukkan Allah itu kasih. Ku rindu dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu, Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti Kau menunjukkan Allah itu kasih. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Bapa Aba di surga, di dalam nama Yesus Kristus, Imam Besar Agung kami datang bersyukur karena Engkau adalah Bapa kami. Engkau memberi kami firman-Mu, firman Kristus, dan Roh-Mu untuk mengajar, membimbing, memenuhi kami ya Tuhan, dengan sukacita damai sejahtera. Dan lewat firman yang akan kami baca, renungkan, dan kami taati dengan kuasa dan pertolongan Roh-Mu, kami berserah diri ya Tuhan. Bapa, condongkan hati kami kepada Engkau dan firman-Mu. Bukalah mata iman kami Tuhan, untuk memandang Engkau dan keindahan-Mu di dalam firman-Mu. Satukan hati kami, sehingga kami tidak terdistraksi dan fokus kepadamu ya Tuhan. Dan puaskan jiwa dan roh kami di dalam kebenaran-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Mari kita baca firman Tuhan bersama-sama. Saya undang Bapak Ibu untuk membuka Markus pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-28 sampai ke-34. Saya undang Bapak Ibu untuk membuka Alkitab di rumah Bapak Ibu dan membacanya dengan lantang. Sambil membacanya Bapak Ibu, saya mengundang untuk mengimajinasikan apa yang kita baca. Sambil kita bertanya, apa yang menarik dari apa yang kita baca? Ini firman Tuhan. Markus 12 ayat 28. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki
bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru. Benar katamu itu, bahwa Dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu. Dan Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Ini firman Tuhan. Berbahagialah setiap pribadi yang membaca, merenungkan, mentaati, dan membagikan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana bagian yang Bapak Ibu barusan baca? Apakah Bapak Ibu mengimajinasikannya? Apakah Bapak Ibu membacanya dengan lantang sambil merenungkan apa yang menarik di sini? Ada 3 hal yang menarik Bapak Ibu sewaktu kita membaca bagian ini. Yang pertama, bagian ini diapit oleh tindakan Yesus dan perkataan Yesus yang tegas tentang bait Allah. Yesus baru saja mengusir para pedagang di bait ini dan berbicara bahwa bait ini tidak sesuai lagi fungsinya. Ini adalah rumah doa bagi segala bangsa, tapi telah menjadi sarang penyamun. Lalu di akhir dari pengajaran Yesus di bait Allah, Yesus berkata kepada para murid bahwa bait Allah ini akan diruntuhkan. Konteksnya sangat menarik Bapak Ibu. Tapi bukan hanya itu, tapi yang kedua, sewaktu kita membaca bagian ini, Yesus memuji ahli Taurat yang bertanya kepadanya. Dan pujiannya menarik sekali. Disebut Yesus melihat orang tersebut bijaksana. Kenapa bijaksana? Apa yang ahli Taurat itu katakan Bapak Ibu? Coba mari kita lihat di ayat 33. Ahli Taurat itu membandingkan perintah ini dengan apa? Ahli Taurat ini membandingkan kasih kepada Tuhan dan sesama. Itu melebihi semua korban persembahan dan sembelihan. Bapak Ibu, di mana korban persembahan dan sembelihan diadakan? Di bait Allah. Mereka sedang berada di bait Allah. Dan ahli Taurat itu berkata seperti ini di depan semua orang, di depan Yesus. Benar, Guru. Kasih kepada Allah dan sesama itu lebih penting daripada semua persembahan yang kita lakukan di bait ini. Atau dengan kata lain, semua korban persembahan, kambing dan domba yang dijual oleh para pedagang ini dan dibawa masuk untuk dipersembahkan oleh para imam Lewi, semuanya itu percuma kalau tidak ada kasih kepada Allah dan sesama. Dan karena inilah Yesus melihat orang itu bijaksana. Tapi hal yang menarik yang ketiga, Bapak Ibu.
adalah perkataan Yesus kepada ahli Taurat itu. Yesus berkata, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Bapak Ibu, mari kita tanyakan, apa yang dapat kita pelajari dari makna perintah mengasihi Allah dan sesama? Yang pertama, Bapak Ibu, mengasihi Allah dan mengasihi sesama adalah esensi yang terutama melebihi semua ibadah yang lain. Atau dengan kata lain, percuma dan sia-sia ibadah kita jika tanpa mengasihi Allah dan sesama. Bapak Ibu, Yesus berkata perintah ini justru setelah dia mengusir para pedagang di bait Allah, setelah dia mengecam semua orang di bait Allah itu, bahwa bait Allah ini tidak sesuai lagi dengan fungsinya. Dan setelah dia mengatakan perintah ini, dia mengucap kepada para muridnya, bait Allah ini akan diruntuhkan. Bapak Ibu, di jemaat mula-mula, kebanyakan dari mereka pada akhirnya bukan beribadah di bait Allah. Tapi di mana mereka beribadah? Di rumah-rumah. Entah itu di Yerusalem, entah itu di Antioquia, dan entah itu di jemaat-jemaat di mana surat-suratnya tertulis dalam perjanjian baru kita. Bapak Ibu, kenapa mereka bisa beribadah di rumah dan bukan di bait Allah? Karena mereka memahami esensinya. Apa yang terutama, Bapak Ibu? Yesus mengucapnya dengan jelas. Saking jelasnya, seluruh ahli Taurat yang biasanya bertentangan terhadap dia terbungkam. Kecuali satu orang yang berkata dia sepakat, dia setuju dengan apa yang Yesus katakan. Bahkan dia menegaskan bahwa semua persembahan itu tidak berarti jika tanpa mengasihi kepada Allah dan sesama. Sia-sia semua korban domba dan kambing yang mereka persembahkan ribuan di bait Allah itu jika tanpa kasih kepada Allah dan sesama. Hal yang kedua yang kita pelajari, Bapak Ibu, ketika Yesus memuji ahli Taurat yang berkata, lebih terutama perintah ini dibanding semua korban sembelihan, Yesus melihat jawabannya adalah bijaksana. Kenapa bijaksana, Bapak Ibu? Kalau kita lihat dari seluruh alur Alkitab, apa sih tujuan dari korban? Untuk apa orang Israel memberikan korban? Bapak Ibu, apakah di dalam penciptaan, sewaktu sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, apakah ada pengorbanan? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena mereka hidup mengasihi kepada Allah dan sesama dengan sempurna. Tapi karena dosa masuk, maka rusaklah persekutuan kasih kepada Allah dan juga kepada sesama. Dan apa yang harus terjadi? Pengorbanan. Ada hewan yang harus mati dibunuh, dan kulitnya diambil, dan Tuhan memakaikan pakaian kulit itu kepada Adam dan Hawa, menutupi ketelanjangan mereka, dan juga menggantikan upah dosa yang adalah maut, yang seharusnya Adam dan Hawa tanggung. Korban ada karena dosa merusak hubungan antara Allah dengan manusia dan manusia dengan sesamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seluruh alur Alkitab menunjukkan bahwa korban itu bukanlah transaksi untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Tapi pengorbanan adalah cara rekonsiliasi yang Tuhan berikan, agar manusia bisa kembali bertemu dengan Allah yang kudus, dan manusia bisa dipulihkan relasinya dengan sesamanya. Bapak Ibu, sering orang dalam puluhan tahun pelayanan, jangankan puluhan Bapak Ibu,
belasan atau mungkin baru beberapa tahun, ketika melayani dan tidak mendapatkan apa yang ia doakan dan rindukan, dia bertanya seperti ini, saya sudah melayani sekian tahun, tapi inikah yang saya dapat dari Tuhan? Bapak Ibu, apa sebetulnya? Dan untuk apa kita melakukan hal-hal ini? Bapak Ibu, jika itu semua untuk mendapat sesuatu dari Tuhan, maaf Bapak Ibu, sedang berbisnis. Dan Tuhan tidak menerima bisnis dengan Anda. Bagaimana mungkin kita bisa membeli sesuatu yang tidak ada harganya? Bapak Ibu, relasi dengan Tuhan tidak bisa dihargai dengan apapun yang kita lakukan. Bapak Ibu, saya ambil contoh. Jika Bapak Ibu yang mungkin dari tradisi dan juga suku Batak, ada yang namanya sinamot. Ada yang bilang S1, S2, S3 semakin mahal harga itu. Tapi Bapak Ibu, betulkah anak kita bisa dihargai dengan sinamot? Kita akan bilang, bukan? Tak mungkinlah harga ini cukup untuk membalaskan semua kasihku kepada anakku itu. Bukannya begitu? Tapi apa yang kita mau sampaikan sebetulnya? Saya ingin lihat pasangan dari anakku itu, calon mantuku itu, apakah dia menghargai anakku? Karena tidak ada harganya semua kasihku kepada anakku itu. Dan benar Bapak Ibu, tidak bisa dihargai dengan nilai nominal, tidak. Bukan berarti tidak berharga, tapi saking berharganya, tidak mungkin diberi harga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, begitu juga relasi dengan Tuhan. Tidak ada harganya karena tidak mungkin bisa diberi harga nominal. Harganya jika ada adalah nilai yang kekal, nilai kemuliaan, nilai surgawi yang tidak mungkin nominal apapun di bumi ini, termasuk bahkan pelayanan Bapak Ibu, seberapa tulus, termasuk pelayanan saya, seberapapun murni, yang saya pikir tidak mungkin menjadi alat transaksi kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bijaksana sekali ahli Taurat ini. Yesus melihatnya. Kenapa? Kita lihat di Alkitab. Semua korban persembahan bukanlah transaksi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua adalah pelayanan kita adalah pelayanan di dalam rekonsiliasi dan bukan untuk transaksi. Mengasihi Tuhan bukanlah kita supaya dikasih kembali. Bukan. Kasih kepada Tuhan dan sesama adalah hasil buah dari rekonsiliasi Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam pengorbanan yang sempurna, Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk itulah Yesus datang, untuk memberikan dirinya sebagai rekonsiliasi agung, di mana transaksi yang tidak mungkin manusia adakan, diadakan olehnya. Upah dari dosa yang adalah maut, dia tanggung, dan harga kekal dan kemuliaan, yaitu relasi dengan Tuhan, dipulihkan dan diberikan dengan cuma-cuma, karena harganya tidak mungkin bisa dibayar. Bapak Ibu, itulah dasar dari kasih kepada Allah dan sesama. Dan maka yang menarik, poin yang ketiga yang kita pelajari dari bagian ini. Tidak mungkin bagi manusia untuk bisa mengasihi Allah dan mengasihi sesama tanpa hati dan jiwa dan akal budi dan kekuatan yang baru yang dari Tuhan. Yesus berkata kepada ahli Taurat itu, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Yesus tidak berkata, engkau sudah masuk. Bapak Ibu, sangat menyedihkan jika kita sudah dekat dengan satu tempat dan kita berputar balik dan tidak masuk.
sangat menyedihkan Bapak Ibu. Jika seorang sudah begitu lama di ambang pintu kerajaan Allah, tapi tidak pernah masuk. Karena tidak pernah menyadari bagaimana cara masuknya, atau tidak pernah sadar bahwa dia belum masuk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah Bapak Ibu sudah masuk dalam kerajaan Allah? Bagaimana kita tahu? Kita tahu karena di dalam Injil Bapak Ibu dijelaskan di awal Injil Markus, Injil yang kita baca, dikatakan bahwa Injil ini adalah tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Di akhir dari Injil Markus, seorang perwira Romawi melihat salib Kristus. Dia berkata, sungguh dia ini Anak Allah. Injil adalah tentang Anak Allah yang hidupnya sempurna dan mengorbankan dirinya yang sempurna walaupun dia tidak bersalah, untuk yang bersalah bisa dibenarkan di hadapan Allah. Anak Allah menjadi korban yang sempurna itu, memberi kasih yang sempurna kepada sesamanya. Dia menjadi manusia dan menjadi sesama bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus sendiri dengan jelas setelah dia mengucapkan tentang perintah mengasihi Allah dan sesama, dia bertanya kembali kepada semua orang di situ, siapakah anak Daud? Anak Daud yang dijanjikan untuk mewariskan kerajaan Allah berdiri di depan mereka, Bapak Ibu. Dan mereka tidak menyadari bahwa dialah anak Daud yang dijanjikan itu, yang akan mendatangkan kerajaan Allah dan akan mengizinkan para pribadi orang-orang dari seluruh suku bangsa, Bapak Ibu, termasuk kita sekarang, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Dari utara, selatan, timur, dan barat. Bukan anak-anak Abraham yang akan berkumpul di dalam meja perjamuan kerajaan Allah. Itu digenapi sekarang. Kita yang bukan orang Yahudi dikumpulkan oleh Tuhan oleh sebab Injilnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sadarkah Bapak Ibu di mana Bapak Ibu berada? Kerajaan Allah hanya bisa kita masuki bukan karena kita, bukan karena kasih kita kepada Allah, dan bukan karena kasih kita kepada sesama, tapi karena pribadi yang mengasihi Bapa dan mengasihi sesama dengan sempurna mengizinkan kita masuk. Pribadi itu namanya Yesus. Oh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah alasan, inilah sumber, inilah kenapa kita bisa mengasihi Dia dan sesama kita. Karena ketika kita masuk kerajaan Allah, perkataan Yesus kepada Nikodemus, pribadi tersebut dilahir barukan. Ada roh yang baru. Ya Bapak Ibu, ada hati yang baru, ada jiwa yang baru, ada akal budi yang baru, ada kekuatan yang baru. Dan disitulah kita dijadikan manusia baru untuk mengasihi kepada Allah dan sesama. Jadi Bapak Ibu, apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, percuma dan sia-sia ibadah kita tanpa kasih kepada Allah dan sesama. Yang kedua, kita semua melayani, mengasihi, bukan karena transaksi, tapi oleh sebab rekonsiliasi. Dan yang ketiga, kasih kepada Allah dan sesama hanya bagi yang masuk di dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi apa yang bisa kita pelajari dari bagian ini? Yang pertama, jangan tanyakan apakah saya sudah mengasihi Tuhan dan sesama, karena jawabannya tidak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Daud yang berzina dengan Batsheba, setelah dia bertobat sewaktu ditegur oleh Nathan, dia menulis Mazmur 51. Di dalam Mazmur 51 disebutkan, saya kutip dalam bahasa Inggris, Daud berkata, "Create in me a new heart, O God,
ciptakanlah di dalamku hati yang baru. Bapak Ibu, Daud meminta Tuhan mencipta, sama seperti dia mencipta alam semesta. Daud meminta Tuhan mencipta hati yang baru di dalam hidupnya. Kenapa? Karena hatinya rusak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini pribadi yang dikatakan hatinya seperti hati Tuhan. Ini pribadi yang menulis kitab suci Mazmur. Ini pribadi yang diurapi oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seberapapun Bapak Ibu dalam latar belakang Kristen ataupun sudah lama beribadah, setiap dari kita butuh hati yang baru. Bapak Ibu dan saya. Hanya anak Daud yang dijanjikan di dalam perjanjian lama, Nabi Yeremia, Nabi Yeskiel, bahkan dari sejak Musa telah dinubuatkan bahwa hati kita bisa disunat dan diberi hati yang baru. Hanya oleh siapa? Oleh anak Daud. Yesuslah yang memberikan kepada kita hati yang baru, yang bisa mengasihi Allah dan sesama seperti hati Kristus. Karena hatinya sendiri yang ia berikan kepada kita. Maka hal yang kedua Bapak Ibu, terimalah undangan perjanjian kasih Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu. Kapan kita mendengar dalam pernikahan, saya hanya mengasihimu sewaktu tidak sakit. Sampai 10 tahun memisahkan kita. Saya berjanji hanya dalam keadaan tertentu untuk mengasihimu. Gak akan pernah kita datang ke pernikahan terdengar ucapan janjian seperti itu. Bapak Ibu, perintah ini adalah sebuah undangan. Kenapa saya bisa bilang itu? Karena perintah ini diucapkan lewat Nabi Musa, Tuhan yang sedang mengikat kembali perjanjian dengan umat Israel sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Perintah ini juga bermakna yang sama, bahwa hanya segenap hati, segenap jiwa, bukan setengah, bukan hampir, tapi segenap. Layaknya pernikahan, sebuah perjanjian yang mengikat pribadi Allah dengan kita dan kita dengan Allah. Yesus menawarkan dirinya, aku memberikan segenap diriku, dengan segenap hati dan jiwa, dengan akal budi dan kekuatanku untuk mengasihimu. Maukah kamu menerima undangan kasihku dengan segenap dan seluruh hidupmu? Bapak Ibu, jika Bapak Ibu belum pernah menerima undangan itu dan menyatakan bahwa ya, saya mau, sama seperti seorang mempelai berkata, yes I do. Bapak Ibu boleh ikut perkataan doa ini. Biarlah itu menjadi ungkapan percaya dalam hati dan dalam mulut. Ya Yesus, saya mengakui bahwa saya hidup tidak mengasihimu, tidak mengasihi sesama. Saya hidup mengasihi diri saya sendiri. Saya percaya bahwa Engkaulah kasih yang sempurna, yang datang untuk menghapus semua dosaku, menanggungnya di kayu salib, dan Engkau bangkit untuk memberi kebenaran-Mu, hidupmu yang sempurna itu, hatimu itu, kamu nyatakan dan berikan di dalam diriku. Maka Tuhan, inilah segenap diriku. Apapun yang Kau katakan, aku akan lakukan. Kemanapun Kau bilang aku pergi, aku akan ikut. Tulislah namaku di dalam kitab kehidupan-Mu, dan tulislah firman-Mu di dalam hatiku. Berikan padaku hati yang baru dan roh yang baru. Di dalam nama Yesus, aku bersyukur. Amin. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu berdoa, percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut, Tuhan mau nyatakan bahwa Bapak Ibu hidup di dalam perjanjian kasih-Nya. Maka hal yang ketiga Bapak Ibu, hiduplah di dalam perjanjian kasih itu
dengan segenapnya tanpa sisa. Bapak Ibu, jika mungkin Bapak Ibu sudah hidup di dalam Tuhan, sudah mengalami kasih setia Tuhan, kelahiran baru yang Bapak Ibu alami dan ingat sampai sekarang. Tapi jika di saat ini ternyata Bapak Ibu merasa bahwa ada hal yang Bapak Ibu pegang erat dan tidak mau berikan kepada Tuhan, maukah hari ini Bapak Ibu berikan kepada Tuhan? Dia telah memberikan seluruhnya, seutuhnya, tanpa sisa di dalam Yesus. Dan Dia mengundang Bapak Ibu, apapun sisa yang kita simpan untuk diri kita sendiri, mari Bapak Ibu, lepaskan dan berikan kepada Tuhan. Itulah bagaimana kasih Tuhan akan mengalir lagi dan memenuhi kita. Dan kita akan melimpah dengan kasih-Nya. Maukah Bapak Ibu memberikan seluruh sisa itu kepada Tuhan? Karena Tuhan akan menyatakan kasih-Nya dan melimpahkannya kepada Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Yesus, kami haus akan kasih-Mu. Sama seperti kerongkongan yang begitu haus, tidak sadar mencari air. Demikian juga hati kami, tidak sadar sebetulnya mencari kasih-Mu. Di saat ini Tuhan, kami rindu dan kami nyatakan, Tuhan, kami sangat ingin dipenuhi lagi oleh kasih-Mu, sehingga melimpah dalam hidup kami, dalam hati dan jiwa dan akal budi dan kekuatan kami. Melimpah kasih-Mu kepada sesama. Ya Tuhan, ini hidup kami. Ampuni kami yang masih memegang sisa dan tidak rela memberi segenapnya. Ya Allah Roh Kudus, Engkau yang mengingatkan apa sisa yang masih kami pegang. Ini Tuhan, kami berikan. Kami nyatakan ini memang milik-Mu sedari awal. Ini milik-Mu, ya Tuhan, karena Engkau telah menyatakan rekonsiliasi-Mu kepadaku. Ini kami Tuhan, bukan untuk transaksi, bukan untuk mendapatkan apapun, tapi karena Engkau layak untuk menerima segenapnya dari diriku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Limpahkan sekali lagi kasih yang mula-mula itu dalam hidup kami. Jangan biarkan kami melewati hari ini tanpa mengalami kasih-Mu ya Tuhan, yang sedari awal, yang tanpa permulaan dan tanpa akhir. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami mengingat ada sahabat, saudara, keluarga iman kami yang sakit. Tuhan, sediakah Engkau yang menyatakan penyertaan-Mu bersama Ibu Enita Sofia, bersama Saudari Kesia. Nyatakanlah bahwa Engkau Allah yang hidup, yang sama beserta para murid dan orang-orang yang sakit, yang Kau hibur, yang Kau kuatkan, yang Kau jamah dan Kau sembuhkan. Di dalam nama Yesus, biarlah Ibu Enita dan Saudari Kesia mengalami kesembuhan dari-Mu. Kami bersyukur untuk dokter dan obat. Kami meminta apa yang tidak bisa dilakukan oleh dokter dan obat, istirahat dan pemulihan dari tubuh, seluruh bagian dan organ tubuh kami milik-Mu. Tuhan, nyatakan kesembuhan-Mu bagi mereka. Bapa, kami mengingat saudara-saudari kami, keluarga kami di dalam iman. Ibu Grace, Ibu Darmi, Ibu Noni Rahmat, Ibu Lili Arifin, Bapak dan Ibu George Tumiwa, Pak Iwan Gunawan, Pak Jerry Ayusman dan Ibu, Bapak Simajuntak, Bapak Tabrani dan Bapak Chandra. Tuhan, kami mengingat mereka.
karena Engkau mengingat mereka. Bapa, sentuhlah hati dan jiwa, akal budi dan kekuatan mereka dengan sentuhan kasih-Mu. Biarlah roh dan jiwa mereka mengenali bahwa Engkau hadir bersama mereka, pribadi yang dengan kasih-Mu yang melimpah-limpah mau menyatakan di hari ini, di minggu ini, kepada mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu, topangan-Mu dalam hidup mereka. Nyatakanlah kasih setia-Mu membungkus mereka Tuhan, dan keluarga mereka, anak dan cucu mereka, bahkan cicit mereka, diberkati dengan kasih-Mu untuk menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari kita bersama berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak dan Ibu. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan seluruh gereja di seluruh abad dan seluruh orang percaya, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita kepada Tuhan. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Ayat persembahan kita pada hari ini terambil dalam Mazmur pasal 96 ayat 8 yang berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Persembahan dapat ditransfer ke rekening yang tertera di layar kaca Bapak Ibu jemaat sekalian. Warta jemaat. Pelayan firman pada hari ini, kebaktian Minggu 28 Februari 2021 telah dilayani oleh Evangelis Mario Alexander Kasih. Segenap persekutuan mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanannya. Tuhan memberkati baik pelayanan maupun segenap keluarga. Firman Tuhan pada kebaktian minggu depan, 7 Maret 2021 akan dilayani oleh Pendeta Bambang Siswanto. Marilah kita doakan untuk persiapan dan pelayanannya dan menghadirinya. Persembahan dapat diikuti dari warta cetak. Warta komisi. Yang pertama, ibadah Komisi Pemuda dilaksanakan secara online setiap hari Minggu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Ibadah Komisi Remaja dilaksanakan secara online setiap Minggu pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dan ibadah Komisi Anak dilaksanakan secara online setiap Minggu pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Ulang tahun jemaat. Yang pertama, Ibu Mawartinoto pada tanggal 22 Februari. Kedua, Saudara Davin Suhartono pada tanggal 22 Februari. Ketiga, Ibu Mira Rosita pada tanggal 22 Februari.
Keempat, Saudara Fabio Tamin pada tanggal 26 Februari. Kelima, Saudara Putra Alexander Samuel pada tanggal 27 Februari. Segenap persekutuan mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Saudari beserta keluarga. Kita tiba dalam pengunjung kebaktian kita. Saya mengundang Bapak Ibu Jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama menyanyikan satu pujian yang berkata, "Kasih Setiamu." Kasih setiamu yang ku terima lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembahkan? Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dengarlah pengutusan dan terimalah berkat Tuhan. Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang mengikat perjanjian dengan umatnya Israel dan memberitakan Injil melalui anaknya Yesus Kristus kepada seluruh suku, kaum, dan bahasa. Allah yang telah memberikan roh-Nya yang kudus, yang memenuhi para rasul dan memenuhi jemaatnya, dan juga memenuhi kita sebagai bait-Nya. Pergilah dengan kuasa dari Roh Kudus, dengan kasih dari Allah Bapa dan anugerah di dalam Kristus Yesus, berkat dari Allah Tritunggal, kasih-Nya, anugerah-Nya, dan persekutuan dengannya, membaharui hati dan jiwa dan akal budi dan kekuatanmu di hari ini dan seterusnya sampai Maranatha kita bertatap muka dengan Yesus kekasih kita sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
didikmati, persilakan untuk duduk. Kita akan bersaat teduh. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.